Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film Riddick? Semoga bisa memberi manfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Apollo 18. Apollo 18 adalah film horor fiksi ilmiah Amerika-Kanada yang rilis di tahun 2011. Film arahan Gonzalo Lopez ini ditulis oleh Brian Miller dan dibintangi oleh Warren Christie sebagai Ben, Leo Owen sebagai Nate, dan Ryan Robbins sebagai John. Film ini menceritakan tentang batalnya peluncuran misi Apollo 18, tetapi sebenarnya misi itu tidak dibatalkan, melainkan diganti menjadi misi rahasia. Mengapa bisa demikian? Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah scene yang menjelaskan tentang catatan sejarah peluncuran manusia ke bulan. Dimulai dari Apollo 11, Neil Armstrong merupakan manusia pertama yang menjelajahi bulan di tahun 1969. Lalu dilanjutkan dengan gagalnya misi Apollo 18, 19, dan 20 di tahun 1970. Hal ini dikarenakan permasalahan anggaran. Dan akhirnya, pada tahun 1972, Apollo 17 berhasil kembali mendarat di bulan. Tetapi pada tahun 2011, ada sebuah video yang berhasil diunggah ke website www.lunartruth.com dan film ini dibuat berdasarkan video itu. Melalui wawancara, Ben, Nate, dan John menceritakan pengalaman mereka sebelum meluncur ke bulan, di mana Ben mendapatkan panggilan yang mengundangnya untuk mengikuti misi Apollo 18. Tetapi misi ini merupakan misi rahasia yang didanai oleh Departemen Pertahanan. Awalnya mereka ragu untuk ikut dalam misi ini. Berbagai pertanyaan terlintas di benak mereka, terutama mengenai masalah kerahasiaan. Tetapi demi negara dan bangsa, serta kemajuan umat manusia, akhirnya mereka memutuskan untuk menerima undangan itu dan bergabung dalam tim Apollo 18. Berbagai persiapan pun dilakukan, mulai dari kamera yang diletakkan di berbagai sudut ruangan lander, baju astronot, hingga menyiapkan sebuah robot kamera untuk merekam aktivitas mereka. Sebagai pelacak, mereka menggunakan alat yang bernama PSD-5. Alat ini bisa melacak apapun yang tidak bisa dilacak. Bahkan pergerakan Rusia masih tetap bisa terpantau dengan bantuan alat ini. Menurut penjelasan yang mereka dapatkan, perjalanan mereka kali ini adalah untuk mencegah perang antara Amerika dan Rusia, di mana dalam hal ini kemungkinan persaingan di bidang teknologi. Beberapa hari kemudian, misi Apollo 18 berhasil diluncurkan. Dengan menggunakan roket Saturn V, akhirnya mereka tiba di luar angkasa. Mereka mulai merekam berbagai kegiatan selama menuju ke bulan. Lalu setelah menempuh perjalanan beberapa hari, lander dengan kode Liberty dilepaskan untuk melakukan pendaratan. Yang ikut ke bulan hanya Ben dan Nate, sedangkan John tinggal di orbiter dengan kode Freedom. Setibanya Ben dan Nate di bulan, mereka langsung memeriksa kondisi bulan dan mengibarkan bendera Amerika, serta tak lupa mengambil beberapa momen bersejarah. Lalu Ben mengatur pandangan robot kamera dengan nama Westinghouse ke segala arah agar bisa mengawasi situasi di sekitar lander. Saat mereka mengeluarkan PSD-5, tiba-tiba ada semacam radiasi yang mengganggu sistem Westinghouse. Mereka berdua pun kaget dan meminta John untuk memeriksa apa yang terjadi dengan Westinghouse. Lalu setelah mengetahui keadaan aman, mereka mulai menjelajah bulan dengan menggunakan rover untuk menemukan lokasi pemasangan PSD-5. Setelah memasang alat tersebut, Ben mencoba memungut sebuah batu bulan sebagai sampel geologi, karena dia merasa ada yang aneh dengan batu tersebut. Lalu tiba-tiba saja tanpa mereka sadari, ada sebuah batu yang bergerak di sekitar mereka, dan hal ini tertangkap oleh kamera. Kemudian mereka pun memutuskan untuk membawa batu itu ke Liberty dan beristirahat. Lalu beberapa waktu kemudian, tiba-tiba mereka terbangun dikarenakan suara aneh
yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka merasa kebingungan sehingga memutuskan untuk melaporkan hal ini ke pusat. Ditambah lagi kamera Westinghouse mengalami gangguan dikarenakan radiasi dan di saat yang sama kembali terlihat pergerakan pada batuan bulan. 8 hours 34 minutes. LMP Ben Anderson. Keesokannya, ketika mereka bangun dan hendak melanjutkan penjelajahan, Ned melihat sampel yang semalam mereka temukan berpindah tempat. Padahal sampel itu sudah disimpan di tempat yang aman. Ben pun bersumpah bahwa bukan dia yang memindahkan sampel itu. Dan dia juga merasakan keanehan yang sama dengan Ned. Bagaimana mungkin sampel itu bisa berpindah sendiri? Beberapa waktu kemudian mereka pun melanjutkan penjelajahan dan ketika mereka menyalakan PSD5, tiba-tiba mereka menemukan jejak kaki manusia. Dan setelah menelusuri jejak itu, mereka menemukan lander milik Rusia beserta 2 mayat yang berada di sekitar lander. Mayat itu merupakan seorang kosmonot juga sama seperti mereka. Tidak diketahui penyebab kematiannya, tetapi ketika mereka memeriksa salah satu mayat tersebut, tiba-tiba mayat itu bergerak dan Ned menemukan batu di dalam kostumnya. Diduga batu itulah yang melubangi kostum kosmonot sehingga kehabisan udara. Akhirnya karena tidak ada yang bisa mereka lakukan dengan mayat itu, mereka pun kembali ke Liberty dan mencoba melaporkan hal ini kepada Tommy yang merupakan perwakilan dari Departemen Pertahanan. Tetapi di sini Tommy seperti mengalihkan pembicaraan itu, seolah-olah mengelak dan mengatakan mereka sedang mencoba membereskan masalah ini. Keesokan harinya, bendera yang dipasang mereka sebelumnya telah hilang. Karena tidak mendapat respon yang baik dari Tommy, akhirnya Ben dan Ned memutuskan untuk kembali ke bumi. Setelah banyak keanehan yang mereka alami, pihak bumi masih menganggap hal ini adalah hal yang wajar. Saat mereka bersiap, lagi-lagi muncul suara aneh dan diikuti munculnya radiasi yang mengganggu sistem Liberty. Ben merasakan ada yang tak beres. Ned pun berusaha tetap fokus dan mengabaikan hal itu demi keselamatan mereka. Tetapi semakin mereka hendak pergi dari bulan, gangguan-gangguan itu pun semakin parah. Pada saat mereka bersiap untuk lepas landas, tiba-tiba kamera Westinghouse mengalami kerusakan. Disusul dengan kerusakan sistem Liberty yang membuat alat komunikasi ikut rusak, sehingga mereka tidak bisa lepas landas. Lalu Ned memutuskan untuk turun dan memeriksa apa yang terjadi dengan Liberty. Dia menemukan jejak-jejak aneh yang sudah pasti bukan milik manusia. Di samping itu, dia juga menemukan bendera yang hilang dan rover mereka yang terbalik. Kemudian tiba-tiba Ned melihat sesuatu yang bergerak dan masuk ke dalam kostumnya. Dan salah satu kamera pada Liberty menangkap gambar makhluk misterius itu ada di dalam helm Ned. Setelah mendengarkan teriakan Ned, Ben pun akhirnya menghampiri Ned yang sudah pingsan dan membawanya ke Liberty. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Ned sadar dan dia tidak mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Yang dia ingat hanyalah mendengar sesuatu yang memekakkan telinganya sehingga membuatnya tergelincir. Tiba-tiba Ben melihat darah pada tubuh Ned dan dia pun mencoba merawat luka itu. Lalu setelah diperiksa, Ned merasakan ada sesuatu yang bergerak di balik permukaan kulitnya. Dan ketika Ben mengeluarkannya, benda itu sangat mirip dengan batu yang sebelumnya dipungut oleh Ned. Beberapa waktu kemudian, Ben menyadari bahwa misi mereka bukan menjelajah bulan dan memata-matai Rusia, tetapi untuk membuktikan kebenaran tentang makhluk asing di bulan. Semua kamera disiapkan untuk merekam aktivitas makhluk itu. Mereka berdua dimanfaatkan sebagai kelinci percobaan untuk meneliti tingkah laku makhluk tersebut. Lalu mereka berdua memutuskan untuk ke lokasi PSD5 yang mereka pasang sebelumnya. Di sana mereka menemukan bahwa alat itu telah rusak. Di samping itu, Ben akhirnya menemukan jejak yang sebelumnya dilihat oleh Ned. Tiba-tiba dia melihat Ned berhenti. Sepertinya Ned sedang sakit akibat makhluk yang masuk ke tubuhnya. Lalu Ben pun kembali membawa Ned ke Liberty untuk diperiksa. Ternyata luka pada tubuh Ned semakin parah. Infeksinya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu tak lama kemudian, mereka pun kembali menerima transmisi.
Kali ini dari John yang mengabarkan bahwa Departemen Pertahanan akan datang dan menyelamatkan mereka. Ned dan Ben yakin bahwa nasib mereka berdua akan sama dengan kosmonot Rusia yang telah tewas. Beberapa waktu kemudian, Ben mencoba membuat rekaman untuk berjaga-jaga sebagai barang bukti ketika dia berhasil pulang ke bumi. Lalu ada darah yang menetes di atas kepala Ben, yang mana itu adalah darahnya Ned. Karena merasa khawatir, Ben mencoba memeriksa keadaan Ned. Dan dia melihat keadaan Ned sudah hampir seperti kosmonot Rusia. Tiba-tiba Ned terbangun dalam keadaan marah, karena Ned mengira Ben akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap dirinya. Sepertinya, Ned sudah mulai dipengaruhi parasit yang ada di dalam tubuhnya. Lalu beberapa waktu kemudian, terlihat pada kamera lander bahwa Ned sedang merekam rekannya yang sedang tidur, dan dia mencoba menghancurkan semua kamera di lander karena merasa kesal telah dimata-matai. Akhirnya Ben terbangun dan mencoba menenangkan Ned yang seperti sedang kerasukan. Lalu John kembali lagi mencoba menghubungi Ben dan Ned. Dia ingin menyampaikan bahwa Ben dan Ned harus segera meninggalkan bulan dan kembali ke bumi. Begitupun dengan Ben yang hanya bisa menerima komunikasi dari John. Dia mencoba merespon pesan John, tetapi alat komunikasi mereka masih bermasalah. Beberapa waktu kemudian, situasi sudah semakin rumit. Oksigen pada Liberty sudah hampir habis. Mau tidak mau, mereka harus meninggalkan lander itu dan menumpang di lander milik kosmonot Rusia. Mereka membawa semua rekaman, termasuk black box dari Liberty untuk diserahkan ke Departemen Pertahanan. Tetapi tiba-tiba saja saat mereka menaiki rover, kondisi Ned semakin parah. Hal ini ditunjukkan dengan tingkahnya yang semakin aneh. Mereka hampir saja celaka akibat ulah Ned. Saat Ben kembali mencoba menghubungi Jones ataupun Houston, dia melihat Ned yang berada di tepi kawah. Ned lagi-lagi meminta Ben untuk pergi meninggalkannya, karena Ben sudah terinfeksi dan tidak mungkin bisa kembali ke bumi. Lalu tiba-tiba Ned jatuh ke dalam kawah, seperti ada yang mendorongnya jatuh ke sana. Ben mencoba menyusul Ned untuk menyelamatkannya, tetapi Ben diserang oleh makhluk batu yang sebelumnya menyerang Ned. Ben pun segera melarikan diri ke lander milik Rusia dan mencoba menghubungi John atau Houston atau siapapun yang menerima transmisi darinya. Tetapi tiba-tiba Departemen Pertahanan yang berada di Houston merespon bahwa Ben tidak bisa dipulangkan ke bumi karena Ben dianggap sudah terkontaminasi. Akhirnya, beberapa waktu kemudian, John berhasil menghubungi Ben di lander milik Rusia. Ben pun langsung merespon dan menceritakan apa yang terjadi dengan mereka di bulan, sehingga pusat kendali mengabaikan mereka. Lalu John memutuskan untuk membawa Ben kembali ke bumi. Tiba-tiba saja, Ned yang sejak tadi menghilang muncul di depan pintu lander. Dia mencoba untuk menghancurkan pintunya dan menerobos masuk. Dilihat dari kondisinya, sepertinya makhluk parasit itu sudah membuatnya gila. Tak lama kemudian, Ned pun tewas setelah makhluk parasit menggerogoti tubuhnya. Mengetahui hal itu, Ben langsung meluncur menuju Freedom. Sementara itu di orbiter Freedom, John tersambung dengan Houston. Karena John mencoba menyelamatkan Ben yang sudah terkontaminasi, maka Houston melarang John untuk membawa Ben kembali ke bumi. John diancam, jika tetap melakukan hal itu, maka segala macam pendukung kehidupan dan alat komunikasinya akan diputus untuk mencegah John kembali ke bumi. Kembali ke lander, Ben yang berhasil meluncur tiba-tiba melihat batu-batu yang ada di lander Rusia bermunculan dan menyerang Ben hingga kemungkinan Ben pun tewas. Lander pun meluncur dengan kecepatan tinggi dan menabrak Freedom. Akhirnya, video rekaman itu pun berakhir. Film ditutup dengan pemberitaan palsu tentang kematian Ben, John, dan Ned secara terpisah. Dan tamat. Kita masuk ke sesi penjelasan. Jangan pernah mengakses situs yang disebutkan di awal film, karena kalian pasti akan kecewa. Misi Apollo 18 dirahasiakan karena sebenarnya misi ini tidak resmi dari NASA. Pihak militerlah yang mendanai misi ini demi kepentingan keamanan.
Mereka mencoba untuk mengamati makhluk asing yang selama ini hidup di bulan. Ada dua kemungkinan pihak Departemen Pertahanan Amerika mengetahui informasi tentang makhluk hidup di bulan. Kemungkinan yang pertama adalah dari misi terakhir yang berhasil, yaitu Apollo 17. Tetapi mungkin informasi ini dirahasiakan, sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Adapun kemungkinan yang kedua adalah dari hasil memata-matai Rusia. Di awal film, ada scene yang menjelaskan tentang alat PSD-5. Alat itu digunakan untuk melacak apapun yang tidak bisa dilacak. Bahkan bisa untuk mengawasi gerak-gerik Rusia. Maka bisa disimpulkan bahwa Departemen Pertahanan sudah mengetahui tentang mayat kosmonot yang ditemukan Ben dan Ned. Kematian ketiga kru Apollo 18 yang sebenarnya dirahasiakan dan diganti dengan berita-berita kecelakaan. John diberitakan tewas dalam kecelakaan saat pelatihan di Tallahassee, Florida. Lalu Ned diberitakan tewas akibat kecelakaan pesawat F-14 yang jatuh di Lautan Pasifik dekat pangkalan militer Kadena. Sedangkan Ben dilaporkan tewas dalam evakuasi udara di atas Laut Timur Cina. Tentu saja ketiga jasad mereka dikabarkan hilang, karena sebenarnya mereka tewas dalam misi Apollo 18 di bulan. Di akhir film juga dijelaskan, ternyata dari seluruh misi Apollo, berhasil membawa pulang 840 pound sampel batuan bulan ke bumi. Ratusan di antaranya dibagikan kepada tokoh-tokoh penting di negara lain. Dan banyak dari hadiah-hadiah itu menghilang, karena dicuri atau memang hilang entah kemana. Apa mungkin jangan-jangan batu itu sudah ada di sekitar kita selama ini? Hanya saja kita tidak menyadarinya. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, ataupun juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana untuk menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Baik, sekian dulu videonya dan dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!